misalnya ketemu ada retak, harus diisi rata-rata lebar retaknya berapa. Misalnya 1 sampai 5 mili, luasannya berapa? 5%. Ini harus diisi. Demikian juga untuk lubang. Jadi parameter untuk SDA itu kalau kita ketemu misalnya lubang jumlahnya berapa per kilo? Dalam satu segmen bisa ketemu 5. Nah ini harus diisi, yang merah-merah ini otomatis harus diisi. Kalau tidak nanti error. Karena ini syarat untuk menghitung SDI. Jadi jumlah lubang 5, terus keterangannya ukurannya besar dangkal. Kemudian luasnya 3%. Kemudian alur begitu juga. Misalnya ketemu alur berapa luasnya, nah ini harus diisi rata-rata dalam alur berapa. Misalnya 1 sampai 3. Ini nomor. Tambalan juga begitu juga kita isi. Kemudian rusak tepi kalau ada, ini juga. Ini ringan dan berat. Kalau ringan itu kita asumsinya dalam perhitungan ini, rusak tepinya itu sekitar 40 cm. Nanti untuk penjelasan ya, 40 cm dengan panjang 100 meter. Berarti luasnya sekitar 40 meter persegi kan? 40 meter persegi, ringan itu 0 sampai 30. Itu cuma diambil 20%. 1/5 kali 40 berapa? 8 ya coba. 8. Jadi Bapak-bapak Ibu tahu ya sejarahnya kenapa muncul 8 tuh, karena kita asumsi lebar rusak tepinya itu 40 cm, lebar rusak tepi ya, kemudian panjangnya 100 meter. Jadi total rusakan tepi itu kalau rusak semua itu 40 meter persegi dalam satu segmen 100 meter. Itu ya. Nah, kalau rusak berat tadi 40 lebih besar dari 30, dia ngambil 45%. Jadi ketemu 18. Coba ya. 40 kali 0,45. Nah, 18. 45% kalau yang berat di atas 30%. Kalau di ringan itu 0,30 diambil 20%. Persentase yang dimasukkan untuk menghitung kuantitasnya. Oke ya. Saya kira itu. Nah, mestinya kalau survei kondisi ini jangan ditenggelamkan atau ditekan ini. Kalau konsekuensinya kan tahu ya, kalau ini kita tekan, kemudian kita plus, artinya di segmen berikutnya akan mengikuti volume kerusakan di segmen sebelumnya. Padahal kan kalau kondisi nggak mungkin gitu kan. Paham ya? Sip lah. Ya. Jadi ini jangan, kalau kondisi jangan di merahnya ini jangan ditekan. Jadi kita ngisi per segmen saja. Nah ini jadi kosong lagi, kita survei pakai mobil. Memang asesmennya berdasarkan kemampuan dan pengalaman surveyor, karena menghitung volume itu berdasarkan kalkulator yang ada di otak. Kita kan nggak ngukur itu, kalau yang sudah canggih mungkin udah nggak ngukur, oh ini kira-kira berapa sih ini, 10%, 5% dari 700 atau 10% dari 700. Jadi kemampuan menghitung kalkulatornya itu ada di otaknya surveyor. Jadi pertama kita menentukan tipe kerusakannya apa, kemudian kita hitung volumenya berapa. Ini semua dalam meter persegi, kuantitinya dalam meter persegi. Ya, sekarang karena waktu ini saya coba ini kasar. Kemudian kegemukan berapa luasnya? 18, agregat lepas 5%, desintegrasi 5%. Kemudian untuk SDI, saling berhubungan, berbidang luas. Misalnya crocodile crack-nya luas. Kemudian 5 mili letaknya, ya ini harus diisi yang merah-merah ya. Kemudian retak turun 5%, jumlah lubang misalnya 4. Kemudian kecil dangkal, luasnya 3%. Alur juga demikian 5%, ini 3 cm. Udah, begitu cara ngisi. Kemudian ini sudah mempersingkat aja saya anggap sama, tapi dalam pelaksanaannya untuk survei kondisi sebaiknya
tidak ditekan untuk merah karena kerusakan dalam satu segmen 100 meter awal, kemudian 100 meter berikutnya, 100 meter berikutnya itu tentu berbeda-beda, tidak tipikal. Cuma karena untuk latihan dan mempunyai gambaran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini coba saya samakan saja. Habis ini soalnya coffee break. Oh iya, ini juga ini. Di sini itu ada semacam kayak penggaris skala yang jalan. Ini kalau ke bawah perhatikan, ini jalan nih dari tadi. Coba ya, coba nih. Tuh, dia jalan per 100. Nanti sampai akhir. Ini semacam penggaris ide apa penunjuk garis. Jadi misalnya ini sudah ya kita klik saja terus. Oh, apa ini? Oh, sudah habis panjangnya. Nah, misalnya ini tadi saya kasih contoh ya. Misalnya ternyata di lapangan ketemu 600. Jadi ini data masukan, oh sudah jadi ya. Sebentar, coba kita tutup dulu. Karena tadi ini sudah selesai 580, masih saya tekan-tekan terus. Ya, tapi sebenarnya dia udah nyimpen ya. Ini 500 sampai 580. Ya. Coba nanti setelah ini coba ini sebenarnya bisa di nah misalnya ternyata panjang di aktual di lapangan jadi 600. Ini hapus. Tadi kan 580 ya panjangnya sekarang ternyata kita menemukan lebih dari 560. Nah ini nanti harusnya diisi ininya dulu, baru diisi kerusakannya. Karena ini nggak ada. Ya. Ini sudah berubah ini. Ini STN-nya sudah berubah jadi 600. Ini ya, kalau untuk menyesuaikan jarak, harusnya ini dulu, yang kita tahu, di SK 580, ternyata kita ketemu 600. Ini harus berubah dulu, baru itu ya. Ini fungsinya data masukan. Kalau hapus semua, yaitu hapus semua itu semua database kita hapus. Hilang semua. Jadi itu mungkin untuk penjelasan terkait dengan survei inventarisasi dan kondisi. Ini sekarang kita iso coffee break. Sekitar 15 menit ya. Silakan yang mau coffee break. Kita kayaknya sudah selesai yang modul 2 untuk survei tadi mulai dari penyiapan, persiapan, survei DRP, survei inventarisasi, survei kondisi dan survei lalu lintas itu gampang. Terus pengisian formnya sudah saya kira cukup. Monggo yang mau ini kita tutup saja, nutupnya ini otomatis dia udah nyimpen. Yang mau coffee break silakan, monggo kita tunggu sampai jam
Silakan sampai jam 15 berarti 3.40. Ya, Pak. Oh, baru datang. Oke, oke. Kopi break aja dulu, Pak. Ya, seger. Kalau baru datang, ngopi dulu, Pak. Baru seger nanti. Nanti, Pak. Nanti setelah kopi break. Nggak apa-apa. Jadi ini absensinya 2 kali ternyata dari PFID. Pagi ada, kemudian sore ada. Dalam 1 hari ada 2 kali absensi untuk mendapatkan sertifikat. Selain mengikuti pretest, post-test, nanti di akhir ngisi feedback. Lain Pak, lain Pak. Iya, kalau sama nanti Bapak isi dong. Selesai. Ya, Pak.
Baik. Mungkin kita nanti sampai 4:30 aja ya. Nanti mungkin perlu istirahat. Udah masuk semua belum ya? Mungkin sambil menunggu. Tadi sebenarnya yang terakhir itu setelah survei inventory, survei kondisi, terakhir adalah survei lalu lintas. Tujuannya apa melakukan survei lalu lintas? Yaitu untuk menghitung volume lalu lintas harian yang mewakili lalu lintas harian rata-rata atau LHR atau Average Daily Traffic. Kemudian data tersebut dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kebutuhan dan prioritas pada manajemen aset jalan. Jadi komponen utama lainnya selain survei inventory dan kondisi adalah volume lalu lintas dalam bentuk volume lalu lintas harian atau LHR. Nah, kita mengenal mekanisme survei lalu lintas ada dua, yaitu survei LHR reguler yang biasa kita laksanakan dengan traffic counting dan sistem stationary atau mendirikan pos-pos pengamatan. Nah ini menggunakan formulir survei lalu lintas. Jadi kalau untuk survei yang stationary atau traffic counting, itu nanti volume akhir. Jadi misalnya kita udah survei selama mungkin 7 hari kali 24 jam misalnya begitu, kemudian dari hasil form survei itu kita rekapitulasi berapa jumlah kendaraan untuk masing-masing klasifikasi tipe kendaraan dibagi lamanya pengamatan ya, jumlah hari bagi 7. Misalnya 7 kali 24 ya bagi 7. Nah, untuk PKRMS masukan apabila kita survei secara traffic counting, secara reguler, itu kita hanya bisa masukkan hasil akhir dari rekapitulasi hasil traffic counting. Jadi dihitung dulu di luar sistem berapa jumlah kendaraan yang didapatkan lalu lintas hariannya itu untuk masing-masing klasifikasi kendaraan. Jadi dihitung di luar dulu, baru setelah itu dimasukkan ke dalam sistem PKRMS. Untuk yang traffic counting ya, untuk yang traffic counting. Jadi kita selesaikan dulu di luar sistem, nanti tinggal hasil akhirnya itu dimasukkan ke dalam sistem PKRMS. Begitu. Kemudian ada juga moving car observer, ini tadi yang saya sampaikan, kegiatan survei lalu lintas di dalam kendaraan sambil berjalan, mekanismenya jalankan mobil ke titik awal ruas jalan, kemudian perhitungan lalu lintas dengan menjumlahkan satu, jumlah kendaraan berjalan berlawanan arah. Jadi kalau kita ke sana yang berpapasan kita hitung. Kemudian jumlah kendaraan yang parkir di sisi kiri dan kanan jalan. Kemudian jumlah kendaraan yang kita lampaui, itu arah itu biasanya kita hitung. Ini sebenarnya jika terdapat kendaraan yang mendahului mobil survei, maka jumlah lalu lintas harian harus dikurangi jumlah kendaraan yang mendahului mobil survei tersebut. Sebetulnya ini MCO itu kenapa muncul sebagai alternatif di dalam melaksanakan survei lalu lintas untuk daerah-daerah yang trafficnya rendah sebetulnya. Karena kalau daerah-daerah yang trafficnya rendah, apabila kita melaksanakan survei reguler dengan traffic counting, antara biaya yang kita keluarkan dengan hasil atau hasilnya itu tidak signifikan. Makanya muncul ini MCO sebagai salah satu opsi supaya kita bisa mendapatkan data lalu lintas meskipun tidak perlu selama 7 kali 24 jam, tapi paling enggak ada data trafficnya. Kalau misalnya kita pernah juga survei di daerah Wakatobi, itu mungkin ada ruas jalan yang 1 kali 24 jam pun tidak ada yang lewat. Makanya untuk apa kita harus survei traffic reguler?
Nah, ini mencoba menyiasati kasus-kasus di mana ruas jalan itu trafficnya sangat kecil atau rendah. Kita bisa pakai MCO. Kalau daerah-daerah yang di Jogja, Jawa, ya itu sudah tidak cocok sebenarnya MCO. Itu harus sudah pakai yang traffic counting yang survei reguler. Itu perbedaannya. Kemudian lakukan perhitungan, kalau MCO tadi, lakukan perhitungan lalu lintas sampai akhir ruas jalan. Jadi kita survei dari awal sampai akhir, kemudian kita catat kendaraannya sesuai dengan klasifikasinya, yang berlawanan arah, yang kita lampaui, yang ada parkir di kiri kanan jalan, sampai selesai atau di akhir ruas. Kemudian catat waktu tempuh. Jadi waktunya dicatat berapa menit dalam menit. Nah, nanti untuk konversinya kalau MCO bisa dilakukan di dalam sistem PKRMS. Jadi PKRMS akan menghitung lalu lintas harian itu dikonversi ke 10 jam dalam satu hari. Jadi gampangannya kalau kita survei satu ruas, misalnya kita waktu tempuh yang dipakai misalnya berapa? Misal gampangannya ya, misalnya 1 jam. 1 jam dapat misalnya 50 mobil. Artinya nanti PKRMS akan mengkonversi ke 10 jam, jadi 50 kali 10, jadi 500 mobil seperti itu. Gitu. Tapi kalau yang reguler, Bapak-bapak dan Ibu-ibu harus menghitung dulu di luar sistem. Hasil akhirnya berapa sih volume lalu lintas untuk masing-masing kendaraan. Baru dimasukkan ke sistem PKRMS. Itu bedanya. Ini klasifikasi kendaraan survei lalu lintas yang reguler. Kalau yang volume lintas MCO, sebenarnya cukup sederhana, hanya 1, 2, 3, 4, 5. Tadi yang volume tablet itu hanya 5 ini, sepeda motor, kendaraan ringan, bus, truk kecil, bus besar, truk besar. Itu aja. Nah, klasifikasi ini mungkin bisa di grouping gitu ya, yang masuk klasifikasi kendaraan kecil, bus truk kecil mana, yang bus besar mana, truk besar, ini bisa dilakukan. Tadi juga ada ya, kita perlu kalau ada daerah yang punya alat trafo atau data pengumpulan data roughness, ketidakrataan, bisa dipakai juga datanya di dalam analisis tadi. Ya, ini cuma contoh. Ya. Saya kira untuk modul 2 cukup sampai di sini. Kemudian saya minta waktu setengah jam untuk membahas modul ketiga. Sebetulnya modul ketiga itu lebih kepada proses analisis dan pemrograman dan pelaporan. Sebetulnya di sini modul 3 itu. Jadi ini syaratnya setelah ada ruas jalan, kemudian sudah dilakukan survei ke lapangan, baik untuk inventarisasi dan kondisi, kemudian ada data lalu lintas, kemudian ada harga satuan, ini harga satuan, belum kosong, kemudian proses selanjutnya adalah analisis dan pemrograman. Mungkin ada pertanyaan, apakah data central GPS itu mempengaruhi dalam proses analisis dan pemrograman? Itu tidak. Sebenarnya kalau data surveinya baik inventory, kondisi, kemudian lalu lintas, kemudian harga satuan sudah ada, kita bisa melakukan proses analisis dan pemrograman. Cuman kalau kita belum punya data tracking GPS, mungkin nanti permasalahannya itu di dalam proses pembuatan peta informasi spasial terkait dengan ruas jalan maupun kondisi jalan. Itu saja. Jadi memang harapannya baik ini inventarisasi kondisi, kemudian ini track GPS, ini koordinat GPS itu udah bisa masuk, kemudian lalu lintas, kemudian harga satuan, supaya komplit semua.
Ini sebenarnya ini saya minta waktu. Ini modul 3 pengaplikasian itu sebetulnya sebagian sudah saya sampaikan di depan terkait dengan ini penginputan data, validasi, penyajian laporan. Nah, sebenarnya kita masuk ke ini analisis, pemrograman, kemudian penyajian laporan dan penyajian peta. Kemudian tadi sudah ini membuat ini mungkin nggak usah. Ini juga sudah buka kan, sudah tahu semua isinya. Kemudian tadi yang saya bilang ada penginputan langsung, mengimport dari file template, kemudian mengimport dari tablet tadi. Ini urutan penginputannya, analisis dan pemrograman, nah seperti ini. Nah ini tadi TTI, menghitung TTI, treatment trigger index, ini bobotnya. Bobot apabila ada data iri, kalau tidak ada data iri ya sudah ini yang kita pakai. Kalau ada data iri dan kita mau pakai, ini pakai yang kolom nomor 2. Ini tipe kerusakan. Ini khusus untuk jalan aspal. Saya kira itu, ini tadi nilai rentangnya tadi untuk titik E 0 sampai 25 itu baik, sedang 25 sampai 75, 75 sampai 100 di atas sama dengan 100 itu rusak berat. Ini ya. 0 sampai 2 sebetulnya itu 24,999, kemudian 25 sampai 74,999, 75 sampai 99,9999. Nah, itu lebih besar atau sama dengan 100 yang rusak berat. Itu tadi sama, nilai TTI-nya lebih kecil dari 75, tidak ada pekerjaan utama, dia punya pembelajaran rutin dan rutin kondisi. Kemudian 75 sampai 100 berkala rehabilitasi. Itu aja. Nah, ini adalah tadi untuk pemprioritasan ruas itu pakai treatment priority index, indeks prioritas penanganan. Ini rumusnya, ya ada rumus terkait dengan traffic, weight traffic index sama AADT-nya kalikan weight traffic index ketemu WTI, kemudian S1 itu WTI kalikan TTI dibagi biaya pemeliharaan cost atau biaya pemeliharaan berapa. Kira-kira begitu. MCA itu ada sebenarnya kalau ini di sini ada connectivity, zone development, core network, dan social facility. Ada 4. Jadi nanti TPI yang nilainya tertinggi berarti dia prioritasnya jadi nomor 1. Jadi gampangannya kalau misalnya jalan sudah rusak berat, trafficnya tinggi, otomatis dia TPI-nya tinggi. Rumusnya itu seperti itu tadi. Kemudian ini analisis. Nah, sebenarnya analisis itu ada di sini. Kalau misalnya bisa di-run berarti saya harus melengkapi semua data tadi. Administrasi saya udah, kemudian pengaturan jaringan sudah, kemudian ini belum, inventasi dan kondisi. Ini harus ke survei. Kalau misalnya ini, saya komplitin dengan dummy data, misalnya ini. Misalnya sudah survei ke lapangan untuk inventory, kondisi, dan lalu lintas. Nah, dari tablet tadi itu akan dimasukkan ke dalam sistem PKRMS. Mungkin, nah kalau tadi kita ekspor, sekarang kita impor dari data tablet hasil survei di lapangan tadi. Seolah-olah kita sudah survei di lapangan. Saya coba pakai dummy data. Nah, akan muncul pilihan kiri, perkerasan, dan kanan. Nah, ini kalau udah ada dummy-nya, ini tinggal kiri kita klik saja. Kembali ke dummy, PIC, TA, FID. Kemudian ini folder saya, ini dummy data. Nah, di sini sebenarnya sudah ada tablet DB. Tablet DB, kemudian kita urutan impornya dari tablet ke sistem PKRMS itu dari inventory dulu, selalu dari inventory.
Nah, di sini kan tadi ada kiri perkerasan kanan. Jadi setelah komplit, udah selesai, tinggal kita cek juga untuk penggabungan. Jadi ini kiri ke file kiri, kemudian perkerasan ke perkerasan, kemudian yang kanan ke inventarisasi R atau kanan R. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini sudah ada data survei inventarisasi hasil seolah-olah ya simulasinya hasil dari survei di lapangan. Ini sudah ada datanya semua. Nah, tinggal kita pilih tadi yang ini kiri, file kiri tadi, yang tablet kiri, ini tablet perkerasan,